Semoga sehat semua ya. Baik, selamat malam. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua ya. Eh, kita minggu lalu telah membahas sekilas tentang perdagangan internasional, ya, teorinya, gambaran umum. Mudah-mudahan bisa dibaca kembali, kemudian apa, eh, dilihat-lihat materinya, bisa dipahami. Hari ini kita akan lanjut ke pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional, kemudian bisa kita katakan sebagai pelaku ya, perdagangan internasional. Nanti kita bisa diskusi, karena mungkin ada beberapa rekan-rekan yang sudah berkecimpung ya, sudah pernah melakukan ya, kemudian sudah pernah bekerja juga gitu ya. Kita bisa sharing, bisa menambahkan, jadi kita bisa belajar dari teori, kemudian sharing dari praktek, bisa lebih lengkap. Sebelum saya masuk ke materi, ada yang mau disampaikan mungkin? Terkait materi sebelumnya? Atau nanti sambil jalan? Baik, bisa kita mulai ya. Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Nah, kita akan masuk ke pelaku perdagangan internasional ya. Bisa kita lihat sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional. Nah, karena teman-teman juga ada yang berkecimpung ya, pernah melakukan, jadi akan lebih mudah lagi memahaminya ya. Nah, dari gambar ini saya ingin menampilkan bahwa eh, dalam perdagangan internasional itu ternyata banyak sekali pihak yang terlibat gitu ya, karena tidak tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Walaupun dengan perkembangannya teknologi informasi saat ini gitu ya, kita dimudahkan dengan teknologi internet, sehingga proses perdagangan internasional yang dulu yang kita bayangkan hanya melalui apa, laut dan udara dan dalam jumlah yang besar gitu ya, dan dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Nah, sekarang kita dengan personal pun bisa melakukan impor gitu ya, dengan melalui pembelian online gitu ya. Hanya saja kita tidak melakukan apa, tidak melihat proses pihak-pihak yang terlibat siapa saja gitu ya. Nah, dari gambaran ini uh, kenapa di custom atau bea cukai ya? Karena memang di bea cukai yang akan menjadi apa, petugas pihak yang memperbolehkan masuk tidaknya barang itu ke dalam negeri, ke Indonesia ya. Nah, uh, sebelum barang itu masuk ya tentunya akan uh, apa namanya, diperiksa dan memenuhi dokumen yang lainnya. Nah, karena kita saat ini akan membahas pelaku ya, pelaku, kemudian pihak yang terlibat, tentunya dari gambar ini teman-teman atau rekan-rekan di sini bisa membayangkan ya bagaimana proses itu terjadi dan siapa yang terlibat. Nah, tentunya karena melibatkan dua pihak gitu ya, pihak apa, negara, yang jadi kita Indonesia,
entah kita sebagai importir atau eksportir, bisa menjadi keduanya gitu ya. Tentunya akan ada pihak lain yang kita libatkan. Kalau kita sebagai pembeli, tentunya ada penjual gitu ya, eksportir ya. Kemudian uh, kita tidak bisa mengirimkan langsung ya untuk kendaraan gitu ya, apakah laut atau udara. Kemudian dari gudang pun ada kendaraan apa mobil yang mengangkut ke pelabuhan gitu ya. Dan ada kapal laut gitu ya. Dan ada agen jasa, entah itu gudang itu, apakah asuransi, apa bayar lewat bank, kemudian apa jasa-jasa lainnya. Nah inilah pihak-pihak yang akan kita bahas malam ini gitu ya. Secara secara umum ya, ini hanya ringkasan ya, hanya ringkasan dari mungkin materi lain juga banyak yang mau menjelaskan lebih detail gitu ya. Ini saya ingin menggambarkan lebih sederhana gitu ya, sehingga teman-teman bisa memahami lebih mudah gitu ya. Ketika kita berbicara ekspor impor, perdagangan internasional yang terlibat siapa saja. Nah, kita membagi menjadi 4 kelompok besar ya. Tentunya ada penjual dan pembeli ya. Nah, penjual di sini eh, bisa mudahnya kita katakan sebagai eksportir. Nah, eksportir pun bisa bisa dia langsung produsen eksportir, kemudian bisa juga hanya supplier ya, dia sebagai suppliernya gitu ya, ya tidak sebagai produsennya gitu ya. Nah, kemudian pihak pembeli ya, pembeli itu bisa importir ya, pembeli, bisa juga pemesan barang gitu ya. Nah, dalam kenyataannya importir ada beberapa, nanti kita apa kita lihat ya. Ada importer umum terbatas ya, tergantung dari izin-izin yang dimiliki gitu ya. Kemudian pemerintah. Nah, tadi saya sampaikan sekilas ya, ada penjual pembeli, nah ada pihak yang bertanggung jawab ya. Dalam hal ini pemerintah di masing-masing negara ya. Nah, secara umum kita bisa lihat pabean ya, custom atau bea cukai, kemudian karantina ya, karantin ya, ada otoritas pelabuhan ya. Kemudian nah, sebagai jasa-jasa yang terlibat di dalam proses ini itu kita sebut sebagai bisnis pendukung ya. Itu ada karier ya, maksudnya dari pelayaran ya, pengangkutan, ada forwarder, PPJK di sini misalnya, ada bank karena kita harus membayar ya biaya-biaya misalnya biaya masuk ya untuk barang itu kita bayar via bank, surveyor untuk mengecek ke apa keabsahan satu barang ya atau keaslian satu barang, fisik benar tidaknya satu barang ya. Ada asuransi ya. Ini kurang lebih ya kelompok besarnya. Nanti kita lihat di satu persatu ya. Nah, uh, importir itu bisa dilakukan oleh pihak pemerintah ya, misalnya BUMN ya pemerintah. Kemudian bisa juga teman kita ada yang bekerja di Bulog ya, bisa melakukan itu. Kemudian private sektor ya, swasta. Swasta ini tentunya bisa perorangan atau perusahaan atau organisasi. Kemudian dari barang yang diimpor ya, tentunya ada barang komersial ya, barang finished good sudah jadi barang, ada juga material, raw material ya, yang akan diolah lagi di sini gitu ya, dari negara pengimpor ya, importer itu diolah untuk menjadi barang jadi. Kemudian di sini diimpor oleh pengguna langsung ya, bisa saja ya. Jadi tergantung dari memang kebutuhan ya. Yang contoh saat ini banyak sekali yang menjadi importer secara langsung karena dengan sangat mudah melalui handphone sendiri, pemesanan online baik komputer atau handphone bisa memesan satu barang gitu ya. Nah, di dalam prosesnya itu pun yang akan dibantu oleh pihak ini. Nah, untuk eksportir itu eh, ada eksportir ya yang memang sebagai dalam bentuk jasa, barang, jasa, kemudian dia
memproduksi sendiri atau dia menjual barang yang diproduksi oleh orang lain gitu ya. Kemudian dia kirim ke luar negeri. Nah, ekspor itu bisa secara langsung maupun tidak langsung gitu ya. Nah, di sini artinya ada kalau misalnya dikatakan langsung itu dia dari produsen ya langsung ngirim ke pembelinya, importirnya. Kalau dia indirect, jadi dia menggunakan jasa perantara, intermediary ya. Jadi menggunakan pihak lain untuk menjualnya ke importir. Kadang importir dia berhubungan dengan agen ya atau supplier atau pihak lain yang tidak langsung berkomunikasi dengan produsen. Nah di sini juga kadang pihak-pihak ini dia menghindari importir itu tahu produsennya ya, sehingga dia kalau dia langsung produsen pasti harga lebih murah gitu ya. Jadi tetapi dengan kondisi saat ini yang dengan mudahnya kita bisa mencari informasi ya, jadi dengan mudah pun importir bisa langsung ke produsen. Nah, di sini kita akan melihat ya pihak-pihak yang terlibat secara langsung gitu ya. Nah, tadi saya sebutkan ya ada pihak pemerintah, ada pelabuhan gitu ya. Nah, ya teman-teman yang sudah pernah berkecimpung langsung ya, tentunya tidak asing lagi ya pihak-pihak yang terlibat ya. Sudah pernah mengurus langsung gitu ya. Nah, misalnya di pelabuhan itu ada administrasi pelabuhan ya, kemudian terkait dengan pelayanan kesehatan pelayaran ya, kemudian ada bea cukai pelabuhan ya, untuk pengawasan keluar masuknya barang ya, tentunya di sini terkait dengan pemungutan bea masuk atau ekspor, bea ekspor ya. Kemudian ada syah bandar ya, KPLP, Coast Guard-nya terkait dengan izin, kemudian izin masuknya, kemudian pengawasan ya, kemudian karantina ya, terkait dengan ini biasanya bukan biasanya ya, dia bertugas terkait dengan masuknya binatang hidup ya, tumbuhan, hewan yang diperkirakan membawa penyakit ya, itu kenapa dicek di karantina. Nah, kalau imigrasi pengawasan keluarnya seorang ya, imigrasi. Jadi karena kita terkait dengan ekspor impor barang, jadi dia tidak kita libatkan ya. Tetapi kalau orang yang masuk membawa barang, nah itu dia. Jadi pertama dia misalnya di teman-teman ke luar negeri gitu ya, pasti akan ketemu dengan imigrasi ya. Kemudian pada saat keluar barang ketemu dengan bea cukai. Nah, administrasi pelabuhan atau ATPAL ya. Jadi di sini menyelenggarakan fasilitas terkait dengan pelayanan kesehatan pelayaran ya, dengan tujuan memperlancar lalu lintas angkutan laut, baik orang ya, barang, hewan ya, dan lain-lain. Jadi memang ini yang mengatur ya, administrator pelabuhan. Ya. Jadi mengkoordinir kegiatan instansi terkait yang ada di wilayah pelabuhan. Jadi namanya administrator, dialah yang melakukan mengkoordinasi kegiatan di pelabuhan. Kemudian syah bandar. Jadi penegak hukum yang melaksanakan port clearance ya, terkait dengan izin surat kapal boleh atau tidak layak masuk ke Indonesia ya. Nah, kalau bea cukai terkait dengan barangnya ya. Ini kalau sarana angkutnya ya, kelayakannya itu ini diatur oleh atau diperiksa penegak hukumnya adalah syah bandar. Kemudian, nah sini Pabian bea cukai, custom. Jadi di bawah Kementerian Keuangan, dia memang mau mengawasi keluar masuknya barang ya, tentunya dengan terkait dengan biaya masuk atau biaya keluar, biaya ekspornya. Nah, biaya cukai itu dia memungut ya, teman-teman di sini kalau mengimpor barang gitu, atau mengimpor lah ya, tentunya akan dikenakan biaya masuk. Nah, tentunya biaya masuk itu ada hitungannya gitu ya. Nah, itu akan dipungut oleh biaya cukai. Kemudian ini juga terkait dengan pengawasan ya, pengawasan pencegahan atau penyelundupan barang-barang yang masuk ke Indonesia.
kantor imigrasi. Nah, ini tadi saya sampaikan terkait dengan orangnya ya, ABK. Orang yang ada di kapal atau penumpang yang masuk ke Indonesia. Nah, karena orang itu di penegak hukumnya adalah imigrasi terkait dengan paspornya nanti ya. Kemudian karantina. Tadi saya sampaikan terkait dengan apa kesehatan ya. Kita orang binatang atau tumbuh-tumbuhan ya masuk keluar Indonesia melalui pelabuhan. Jadi uh, akan menerbitkan health certificate atau jadi kesehatan ya. Jadi memang ini sangat penting ya. Jadi ketika importasi itu membawa indikasinya, indikator membawa penyakit gitu ya, barang-barang atau apa tumbuhan binatang atau orangnya gitu ya. Nah, disinilah petugas ini yang akan mengecek layak atau tidaknya masuk ke Indonesia. Jadi sekarang kan mohon maaf kalau terkait pandemi kita di karantina. Jadi karantina untuk apa orangnya gitu ya. Jadi kalau kalau dalam ekspor impor itu yang lebih sering adalah terkait dengan binatang atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada terkait dengan polisi ya. Jadi terkait dengan apa keamanan dan ketertiban itu ada apa KPLP ya. Kemudian ada KP3 yang menjaga keamanan ketertiban di wilayah pelabuhan. Gampangnya polisi di pelabuhan gitu ya. Itu kita katakan sebagai apa KP3. Kemudian Pelindo, badan usaha milik negara yang memang hak kepemilikan penguasaan lahan di pelabuhan. Jadi Pelindo ini yang memiliki ya yang di bawah mewakili pemerintahan terkait dengan pelabuhan. Ya. Karena memang lahan-lahan di pelabuhan itu dikuasai oleh Pelindo. Nah, di dalam prakteknya ya, mungkin pernah mendengar istilah CIQ ya, Custom, Imigrasi, dan Karantina. Nah, ketiga pihak inilah yang mensortir ya, memeriksa layak tidaknya orang yang masuk ke Indonesia yang dengan membawa barang gitu ya. Jadi misalnya semua barang bawa kiriman dengan penerbangan internasional, baik berupa barang bawaan maupun kargo melalui pemeriksaan bea cukai ya. Ini terkait dengan barangnya gitu ya. Nah kemudian orang-orangnya dia lewat imigrasi ya. Tadi saya sampaikan tadi. Jadi di dalam prakteknya ya semua penumpang-penumpang yang tiba di berangkat harus melalui pemeriksaan imigrasi karantina. Jadi di dalam prakteknya petugas kita, jadi si IQ ini memang kerjasama dia ya. Jadi untuk memudahkan untuk mengantisipasi masuknya penumpang yang memang contohnya dia membawa narkotika gitu atau menyelundupkan suatu barang gitu ya. Jadi dengan kerjasama bea cukai, imigrasi dan karantina itu akan lebih mudah untuk penindakannya ya. Contohnya biasanya gini, ketika ada indikasi ya, ada Interpol gitu, ada indikasi akan ada penyelundupan narkotika gitu ya. Kita mendapat informasi dari luar negeri bahwa akan ada pengiriman narkotika, tapi nggak ketahuan di mana turunnya ya gitu. Misalnya dengan penerbangan mana. Jadi kalau misalnya diketahui misalnya dari Belanda gitu, berarti akan dicek ya penerbangan Belanda hari ini pesawat apa saja dan ke bandara mana saja. Nah, bea cukai kemudian dari pihak bandara itu akan menyampaikan ke pihak bea cukai passenger analysis unitnya, kemudian di pihak bea cukai kan kerjasama dengan imigrasi dengan paspornya. Gitu. Jadi ini bekerjasama untuk melakukan pencegahan masuknya barang-barang terlarang atau orang-orang yang memang menyalahgunakan izin masuknya. Nah, pihak lain yang terlibat ya tadi dalam slide yang pertama itu saya menyebutkan sebagai
pelaku bisnis ya, pendukungnya. Nah, ada perbankan gitu ya. Nah, ada di sini perusahaan pelayaran ya, kemudian perusahaan bongkar muat ya, kemudian provider, kemudian MKL, PPJK, ada surveyor, ada operator pelabuhan. Ini pihak swasta yang memang terlibat di dalam proses ekspor impor atau perdagangan internasional ini. Perusahaan pelayaran ya, perusahaan pelayaran negara angkutan orang dan barang. Jadi ini karena investasinya tidak murah ya, jadi sangat-sangat besar. Walaupun keuntungannya sangat besar, tapi investasi juga besar juga gitu ya. Nah, saat ini memang kalau teman-teman sempat membaca berita belakangan ini ya, sejak terjadinya pandemi ya hampir setahun lebih ya kedua tahun ya. Jadi banyak memang kapal-kapal perusahaan pelayaran yang bukan bangkrut ya. Jadi mereka mengurangi operasionalnya bahkan berhenti sementara. Nah, ketika mulai awal tahun ini menjadi ada peningkatan ekspor impor, itu akan memulai lagi perdagangan ini ternyata banyak dari kerusakan ya, baik dari kontainernya atau kapalnya sehingga jadi sangat langka. Nah, karena cukup lama yang kedua tahun, ya bayangkan 2 tahun tidak beroperasi ya, itu sangat sangat besar biayanya ya. Kemudian perusahaan bongkar muat ya. Nah, tentunya kan sudah sangat pasti ya, ketika barang itu nyampe di pelabuhan ya tidak semua orang bisa melakukan bongkar muat di sini gitu ya. Alat-alat yang digunakan dibutuhkan juga khusus ya, apalagi barang-barangnya barang yang besar dan berat ya. Jadi ini ada perusahaan bongkar muat atau stevedoring company ini yang melakukan ya, yang melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan ya, barang dari kapal, pergudangan dan penumpukan, juga mengadakan peralatan-peralatan pengangkut barang dan sarana gudang. Nah, perusahaan ini sangat membantu ya bagaimana memperlancar ketika barang itu sampai kapal laut itu nyampe di pelabuhan ya sadar gitu ya. Kemudian sebelum itu akan dipindahkan ke apakah kontainer atau truk ya. Nah ini butuh perusahaan ini gitu ya. Makanya biaya di pelabuhan cukup tinggi. Ya, di samping lama, kemudian biaya cukup mahal. Sehingga kalau teman-teman memperhatikan bagaimana lamanya proses ekspor keluar barang di Indonesia ya, 2 tahun mungkin 15-20 tahun yang lalu ya, itu sangat-sangat lama gitu ya. Karena banyaknya pungli, kemudian alat-alatnya belum modern, banyak pihak yang terlibat gitu ya, jadi sangat cukup lama. Nah, freight forwarder ya, dulu ini sebenarnya dulu lebih kenal EMKL ya, ekspedisi muatan kapal laut ya. Nah, sekarang sudah semakin maju ya, jadi ada PPJK, ada freight forwarder ya. Nah, mereka inilah yang mengurus ya, biasa pengurusan pada saat ekspor impor ini gitu ya. Jadi perusahaan ini yang sangat membantu ya bagaimana orang-orang yang ingin melakukan ekspor impor tapi tidak paham dengan aturannya ya, kemudian kesulitan mencari bagaimana proses itu dilakukan. Nah, bisa menggunakan freight forwarder. Jadi perusahaan ini akan membantu untuk barang itu sampai di tujuannya. Kemudian ini hampir sama ya, ekspedisi muatan kapal laut ya, jadi tapi di laut saja dia. Saya melakukan pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut atau yang diterima oleh pengirim, jadi ekspedisi muatan kapal laut. Kemudian ini PPJK. Nah, PPJK ini dia mewakili importer atau eksporter yang tidak memiliki atau tidak mau berurusan dengan bea cukai gitu ya. Jadi bisa diwakili oleh PPJK. Nah, importer atau eksporter ini
akan membayar jasa kepada PPJK ini. Nah, akan tetapi di dalam jasanya ini ya, si perusahaan gitu ya, kalau misalnya di dalam praktek ekspor impornya dia ternyata barangnya melakukan pelanggaran gitu, barangnya dilarang untuk masuk ke Indonesia misalnya. Nah, kalau misalnya importernya tidak ketemu ya, tidak ditemukan gitu ya, maka PPJK-nya akan apa, dikenakan sanksi pidana ya, karena dia mewakili ya pemilik barang. Dia peran jasa untuk pengurusan dokumen ya dan kebebanan. Dan ini pun ada wajib sertifikasinya ya. Kemudian dia memiliki nomor induk kepabeanan. Surveyor ini uh, dia melakukan pemeriksaan yang perlu memeriksa kapal muatan kemudian mendengarkan pendapat. Sebenarnya gini, mudahnya Sukupindo atau surveyor ya, ketika misalnya ada pembeli dari Belanda ya, beli barang di Indonesia ya. Nah, untuk meyakinkan bahwa barang yang dibeli itu benar-benar sesuai dengan jenis, kualitasnya, nah dimintalah surveyor untuk melakukan pengecekan keaslian kebenaran dari barang ya. Nah, di Indonesia ini dilakukan oleh Sukopindo. Nah, dicek barangnya, kemudian dibuatkan sertifikatnya, baru dilampirkan pada saat impor ekspornya ya. Tuh. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi ya, karena ini lebih banyak bisa kita diskusikan secara itu tadi secara garis besarnya ya. Silakan yang mau bertanya langsung, karena ini sedikit ya bisa langsung ya. Kecuali yang agak kesulitan untuk mikrofonnya bisa lewat chatting. Silakan. Teman-teman yang sudah pernah melakukan ekspor impor boleh sharing ya. Ini kalau ada temannya bertanya. Silakan Ivan, Ivan. Terima kasih Pak, izin bertanya Pak. Ya, ya. Ini kan pengalaman di bulan kemarin pada saat impor beras itu. Nah, pada saat bongkar muatnya di Pelabuhan Benoa itu Pak. Ya. Nah, terjadi ada gangguan dari datangnya kapal pesiar. Nah, kapal pesiar itu datang, yang beras yang dibongkar muat itu ditunda dulu. Jadi dia pindah lagi, nanti yang parkir itu dari pesiarnya. Kenapa kok gitu Pak ya? Apa istimewanya dari pesiar itu Pak? Gimana Ivan? Gitu aja Pak. Kapal pesiar? Ya, Oh, pada saat maksudnya bongkar muat di pelabuhan. Oh, ada Ya kapal Pak, pesiar digeser dulu gitu ya? ya digeser. Jadinya kan kita terkendala itu Pak, karena kan beras itu kan rawan Pak, apalagi kena kan ada air laut juga kan, cepat dia busuk dia kalau misalnya tidak segera dibongkar gitu. Dan juga Bapak tadi bilang itu tadi Pak, biayanya mahal, mahal sekali Pak yang di Bali ini Pak, Benoa Pak. Banyak yang ngeluh kalau di Bali ini mahal ketimbang dari Surabaya. Surabaya itu lebih murahan dia gitu. Ya, Ya pertanyaan saya tadi itu ya Pak, kenapa kok pesiar itu didahulukan, kenapa sedangkan bongkar muat yang tadi itu lagi sedikit, itu lagi beberapa ton, jadi orang dari pesiar itu terkendala nggak ya. mau, jadi yang beras itu ngalah jadinya gitu Pak. Ya, Padahal kan tadi sebenarnya kan ada ya, tempat steril yang Bapak bilang tadi itu yang kepabean itu kan, seharusnya kan kok steril kan harus selesaikan dulu gitu Pak. Saya kurang pengalaman sih, cuma nanya aja sama ya, Bapak ya. gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Ivan sharingnya ya. Jadi
Eh, sebenarnya gini, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun saya sampaikan 15 tahun lalu gitu ya, sebelum reform ya, sebelum reformasi, sebelum Kementerian Keuangan ke reform gitu ya, itu memang sangat-sangat berbelit-belit gitu ya. Nah, pertama contohnya di benua ya, kenapa mahal gitu ya? Karena tidak ada saingan di situ, Ivan. Ya, semakin sedikit yang ada di sana, akan semakin mahal memang. Jadi misalnya nggak ada pilihan kan ya, kan nggak ada pilihan. Jadi kalau misalnya di pelabuhan Tanjung Priok ya atau Tanjung Perak, Surabaya atau Tanjung Mas Semarang, itu kan banyak pengusaha di situ ya. Jadi tidak hanya satu jasa bongkar muat misalnya. Jadi dia kalau istilahnya kalau kita berjualan satu orang, dia bisa menentukan harga gitu. Tapi kalau kita ada 5 orang yang berjualan barang yang sama, si pembeli bisa milih gitu kan, sehingga nggak bisa seenaknya sendiri menentukan harga gitu, persaingan ya. Nah, tetapi gini juga, kenapa tidak banyak orang? Karena benua itu kan memang tidak bisa apa ya? Saya kurang tahu apakah uh, kedangkalannya ya. Jadi kapal-kapal besar memang tidak bisa langsung masuk ya. Tidak seperti di di Tanjung Priok atau Tanjung Perak yang memang lebih banyak kapal bisa sandar gitu ya. Jadi memang lebih lebih mahal karena sedikit pihak yang terlibat di sana. Nah, kemudian di tadi kenapa kapal pesiar duluan ya? Harusnya sih tidak ya. Kecuali memang gini, katakanlah misalnya bongkar muatnya tadi bulognya bisa butuh 2-3 hari gitu ya. Sedangkan kapal pesiarnya dia hanya sehari di Bali ya, kan ya kalau nunggu bulog selesai cukup lama gitu kan. Tapi kalau misalnya hanya 1 jam misalnya selesai pembongkaran berasnya dari bulog mungkin lebih nggak apa-apa. Hanya saja saya belum pernah juga langsung di benua ya untuk melihat standarnya. Apakah tidak dibedakan ya, Ivan? Standar kapal pesiar dengan kapal barang ya? Yang, yang saya lihat waktu pengalaman saya kemarin itu Pak, pada saat ada pesiar datang itu ya langsung kapalnya dari kita itu langsung ngalah. Jadi kan dari pabean ini tadi yang steril tadi yang kemarin Bapak cerita itu kan jadi sudah nggak steril lagi Pak. Jadi kalau udah di ada wisatawan datang gitu Pak. Ya, Itu. memang di apa namanya? Kalau bea cukai, jadi dia ada ketika penumpang datang ya naik di kantor kawasan Pabean ya, nanti memang akan menuju ke pertama ke imigrasi dia, imigrasi baru ke bea cukai. Jadi dia masih masih dalam kawasan Pabean itu kan, sebelum dia keluar dari pelabuhan benua. Ya memang sih terkait dengan tadi ya, saya kurang tahu apakah memang di sana ya di benua itu karena Bali ya Bali itu kan pariwisata ya, apakah ada istilahnya pengecualian ketika ada kapal pesiar itu kayak VIP dia gitu ya. Jadi bongkar muatnya minggir yang itu harus masuk. Mungkin saya kurang tahu. Kalau apa ada saudara saya kan gini ya bekerja di kapal pesiar ya. Kapal pesiar betul kapal pesiar ya. Eh, jadi dia standarnya cukup mahal ya 1 per jam atau per hari ya sangat mahal itu ya biaya standarnya sehingga secara bisnis menguntungkan ini pihak pelabuhan Pemdanya di sini ya. Nah kalau kapal bulog itu kan kapal biasa gitu misalnya kapal bulog atau kapal muat barang lainnya itu nggak menyewa mahal di sini gitu loh. Itu bisa ratusan juta kalau masalah sehari itu per jam ya hitungannya. Makanya benua kan nanti mau dibangun itu ya sana. Gimana kan? Per jam hitungannya Pak. Ya kalau mas per jam atau per hari ya? Kayaknya Per per jam jam. dia bisa per jam. Ya itu Cuma saya ratus. tahu pesiarnya lebih berani bayar mahal dia jadinya kan yang didahulukan tadi VIP tadi itu Pak.
ya ratusan juta kalau nggak salah ya kali sandar itu. Jadi Ya, sehingga ini kan rencananya akan dibangun lebih besar lagi kan di benua itu sandar kapal pesiar ya. Jadi memang hitung-hitungan bisnis itu luar biasa itu pemasukannya nanti. Makanya bagaimana sangat apa tanda kutip ya terkait dengan data politik atau tidak gitu ya apa dengan akan berubahnya benua itu ya. Jadi karena salah hitungan bisnis memang sangat-sangat menggiurkan gitu, standar-standarnya kapal pesiar. Itu Ivan ya. Mungkin lebih ke kemungkinan ada perkecualian ya Ivan ya. Kenapa harus di, digeser gitu ya. Tapi kalau saya dari melihatnya gini tadi, eh, ketika pembongkaran berasnya membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya, dengan kapal pesiarannya sandar sehari aja di Bali ya, hanya berapa jam misalnya ya, kan biasanya hanya 4 jam atau 5 jam ya dia sandar, balik lagi ke kapalnya baru berlanjut ke apa pelayaran berikutnya gitu ya, jadi kemungkinan itu. Ada lagi Ivan? ya Pak, cukup Pak. Tapi saya nanya lagi boleh Pak? Ya silakan Izin silakan. Pak. Untuk Ya, yang asuransi tadi, jika terjadi kan ada perjanjian perusahaan force majeure itu Pak. ya. Asuransi itu mengganti barang kalau misal terjadi force majeure itu sampai mana Pak ya? Apa sampai gudangnya Bulog? Apa cuma sampai pelabuhan aja Pak? Nah, eh, ini Ivan, ini kita bahasnya di dalam Incoterm ya. Jadi apa mekanisme penyerahan barang namanya Incoterm ya. Jadi gini di dalam Incoterm itu akan diatur resiko ya, beralihnya resiko, beralihnya biaya, beban biaya eh, bagi pihak pembeli dan penjual, eksportir dan importir ya. Itu akan diatur dalam Incoterm, mekanisme penyerahan barang itu namanya ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab tergantung dari Incoterm yang kita gunakan, mekanisme yang kita gunakan. Misalnya contoh ya, nanti bisa dibaca sedikit ya, tapi sebagai contoh yang saya sampaikan misalnya X-Walk ya. X-Walk itu adalah setelah terima barang di gudang penjual ya. Misalnya Ivan membeli barang dari barang dari Singapura gitu ya, dengan menggunakan X-Walk. X-Walk itu adalah barang diterima dijual di gudang penjual di gudang Singapura. Nah, beralihnya beresiko itu setelah barang itu di gudang ya dari gudang dimuat ke apa mobil atau truknya yang Ivan pesan ya. Setelah masuk ke naik ke kapal atau apa truknya Ivan tuh udah beralih risikonya ke Ivan. Jadi ketika misalnya di pelabuhan Tanjung Priok atau benua terjadi eh, apa namanya tenggelam gitu ya, risiko dari ditanggung oleh Ivan. Gitu. Nah, tetapi kenapa mau menggunakan ekspor? Harga barang lebih murah. Harga barang lebih murah karena Ivan sendiri yang ngambil barang ke sana gitu ya. Jadi biaya dari gudang Singapura ke pelabuhan Changi itu ditambah dari apa dari darat dimuat ke di apa pesawatnya gitu ya. Kemudian dari pesawat sampai di Bandara Ngurah Rai, dari Ngurah Rai sampai ke gudangnya bulognya bulognya Ivan itu Ivan yang nanggung gitu. Makanya harga barang lebih murah, tetapi resiko lebih besar. Itu contohnya seperti itu. Nah, kalau Indonesia dia menggunakan CIF, Cost Insurance Rate. Jadi risiko beralih setelah barang itu sampai di pelabuhan di Indonesia. Ada juga istilah sampai door to door ya. Saya lupa namanya. Itu sampai di gudang pembeli, sampai di rumah kita gitu. Itu tetapi lebih mahal biasanya. Jadi ada plus minusnya. Gitu. Itu Ivan. Baik Pak, sangat jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Selanjutnya Saskia ya. Keren.
Maaf, suaranya masih di mute. Oke, nggak apa-apa. Yang lain, silakan. Silakan, ada Ayu. Mohon izin bertanya, Pak, mengenai kebijakan impor ekspor itu bagaimana nggih, Pak? Soalnya kemarin saya sempat baca-baca berita kalau bawa daging, misalnya daging atau buah itu eh, untuk impornya itu agak sulit, Pak. Seperti itu, Pak. Kayak kemarin saya baca Jonathan Christie yang bawa daging ikan atau apa itu saya lupa ke tempatnya tanding bulu tangkis itu, kalau ternyata sampai di bandaranya itu dia kena tahan sama bea cukainya di sana. Itu seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terkait dengan kebijakan ekspor impor ya. Nah, jadi memang di dunia ini ya, jadi pihak yang berwenang mengawasi keluar masuknya barang itu custom, pabean atau bea cukai ya. Itu berlaku di seluruh dunia ya. Itu ada organisasinya World Custom Organization ya, WCO ya. Nah, mereka memang memiliki aturan yang hampir sama. Jadi mempunyai hak, semua barang yang masuk ke satu negara akan wajib diperiksa oleh bea cukai pabean. Nah, terkait dengan daging ya, daging ini, daging itu kan apa namanya, baik mentah maupun olahan gitu ya, itu ada indikasinya atau dimungkinkan ya, dimungkinkan bisa sebagai media pembawa penyakit ya, bakteri atau penyakit atau virus ya. Nah, sehingga itu wajib diperiksa. Nah, kalau makanan itu di Indonesia BPOM ya. Jadi kalau ada impor makanan, pertama kali harus mendapat izin dari BPOM. Nah, kalau BPOM sudah oke, baru akan diperiksa oleh Bea Cukai. Nah, jadi syarat masuk ke Indonesia itu BPOM dulu, kalau sudah layak untuk masuk, baru Bea Cukai akan memeriksa, kemudian menentukan tarifnya berapa, apakah jumlahnya benar, jenis apa, itu biaya masuknya gitu. Jadi BPOM itu yang pertama menentukan. Nah, sama halnya dengan pebulu tangkis itu ya, kemungkinan tidak layak untuk masuk ya. Jadi ada beberapa negara memang sangat ketat untuk masuknya barang-barang apalagi olahan ya, olahan apalagi misalnya binatang hidup gitu, tumbuhan dan lain itu sangat ketat ya. Karena sangat rentan menjadi media masuknya penyakit atau bakteri. Gitu. Kecuali ini karena bulu tangkis ya, kalau ada sisi politisnya untuk pertandingan kita nggak tahu ya. Tapi kalau dari kita belajar secara ilmiahnya, secara ilmunya ya, semua barang yang masuk ke setiap negara itu akan diperiksa oleh bea cukai. Itu udah pasti. Itu pada itu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, silakan Saskia. Halo, Ya. Pak, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah, silakan. Maaf tadi Pak, mic saya error lagi tadi. Ya, nggak apa-apa, silakan. Tadi itu saya ingin bertanya Pak, karena saya ingin mengetahui kesalahan-kesalahan apa saja sih yang biasa dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional, salah satunya itu seperti eksportir dan importir. Lalu bagaimana tindakan yang diberikan oleh contohnya itu seperti pabean atau syah bandar dan instansi lainnya Pak, begitu. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Saskia. Misalnya biar nyambung ya, contoh daging tadi ya. Nah, ketika seorang penumpang atau penumpang lah membawa
daging gitu ya, atau importer yang mengimpor makanan yang masuk ke Indonesia gitu ya. Pertama dia harus memiliki izin masuk gitu ya. Nah, izin layak konsumsinya adalah BPOM. Nah, ketika BPOM itu tidak mengizinkan, berarti barangnya akan ditegah oleh bea cukai. Jadi pertama diberi kesempatan oleh bea cukai untuk mengurus ke BPOM-nya. Jadi gini, barang itu masuk katakan disimpan, ini asumsi kita barangnya banyak ya, impornya sekian kontainer ya. Jadi disimpan dulu di gudang namanya tempat penimbunan sementara TPS ya. Nah, TPS ini ada batas waktunya 30 hari. Nah, jadi dikasih waktu 30 hari importer itu mengurus suratnya ke BPOM. Nah, kalau misalnya layak akan dikeluarkan surat boleh masuk ke Indonesia. Nah, baru pihak importer akan memproses PIB, dokumen-dokumen impornya untuk bayar biaya masuk, baru boleh rilis ya. Nah, tetapi kalau misalnya, ini contoh ya, kalau misalnya importer ini mau impor daging gitu ya, tetapi biar dia tidak mengurus BPOM, dia mengelabui dengan menyatakan bahwa barangnya bukan misalnya buku tulis gitu ya, buku tulis ya di dalam dokumennya PIB-nya. Karena PIB itu kalau belajar pajak itu sifatnya self assessment ya. Jadi kita importer, kita membuat sendiri dokumennya, mengisi sendiri, menghitung sendiri, membayar sendiri. Setelah dia masuk, dia biasanya mau ngecek kan. Nah, kalau misalnya ya ternyata setelah diperiksa di dokumennya buku tulis ternyata barangnya daging gitu, berarti kan dia sudah membuat informasi palsu ya. Nah, itu bisa dikenakan tindak pidana. Jadi itu bisa hukuman pidana penjara, bisa ke ininya, si importernya, itu contohnya. Nah, itu untuk yang bea cukai ya. Kalau misalnya yang di pihak lain, misalnya di karantina tadi sama terkait dengan maksudnya misalnya kita membawa tanaman hidup ya, misalnya pohon anggrek gitu ya dari Thailand ya, misalnya kita menumpang dari Thailand membawa anggrek gitu ya, karena tidak ada Indonesia. Nah, di pelabuhan itu akan diperiksa dulu di karantina, dicek apakah anggrek ini bebas dari penyakit atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak layak, berarti akan dimusnahkan di karantina. Itu seperti itu contohnya, Saskia. Baik Pak, terima kasih. Jawabannya sudah cukup jelas. Ya, baik. Nah, silakan yang lain. Silakan Nita. Selamat malam Pak. Nita sama apa ya? Ya, silakan. Jadi saya ingin bertanya, pada marketplace itu kan seperti Shopee itu ada yang pengirimnya itu dari Cina. Itu kan termasuk ekspor Pak? Import. Ya mereka ekspor tidak impor. Tapi ongkirnya itu murah Pak, beda dari yang pengirimnya dari Batam, seperti yang Bapak bilang kemarin. Itu kan dari Batam dia masuk ke Indonesia, dia ada bea cukainya. Tapi yang dari Cina itu kenapa bisa ongkirnya itu murah Pak, jauh lebih murah gitu. Gimana prosesnya itu Pak? Terima kasih Pak. Ya baik Nita. Nah ini hati-hati ya, maksudnya gini, di dalam marketplace pembelian barang ya secara online itu pastikan misalnya di lazada.com, Alibaba, Amazon, banyak ya, Shopee dan lain-lain ya, Tokopedia. Nah, pastikan di dalam browser, di dalam pembelian barang kan kita klik klik barangnya, kemudian cek harganya ya, term of price-nya ya. Jadi di sana harganya termasuk apa saja, harga barang, ongkos kirim, tax ya, pajak dan lain-lain ya, itu pastikan dulu ya. Nah, karena banyak yang tidak aware di sana, jadi harganya murah, ternyata di dalam bintang di bawahnya itu not include tax ya, not include freight ya, not include insurance gitu ya. Nah, ketika masuk di Indonesia,
karena barang kiriman ya, masuk ke kantor pos akan membongkar pos dan bea cukai berhak mereka barang yang masuk ke Indonesia. Itu dicek barangnya, kan dicek oleh bea cukai. Oh barangnya ini apa nih? Oh nih harganya mahal ini ya. Harganya berapa? Jadi akan dihitung bea masuknya. Jadi kos harga barang ditambah insurans, ditambah freight ongkos kirim, itu dikalikan biaya masuk. Sehingga kita misalnya 10% ya, itu kena biaya masuk. Makanya kenapa misalnya teman-teman membeli barang yang harganya murah, tapi dimintakan bayar pajak oleh bea cukai atau pos ya. Karena situ di barang yang kita beli itu sudah ada sebenarnya klausulnya, belum pajak. Tetapi ada juga yang sudah include pajak gitu ya. Nah kalau include pajak, pastikan ke penjualnya bagaimana kalau pajaknya itu tidak cukup ya, diminta lagi lebih cukai. Nah siapa yang menanggung gitu ya? Gitu. Jadi memang agak hati-hati ya. Nah kalau mau harga barang yang kiriman ya, barang kiriman itu maksimal harga yang bebas biaya masuk itu $3. Kalau dulu $75 ya, karena dulu banyak yang komplain karena banyak diakalin menjadi impor barang ya, biar bebas, sehingga industri kita komplain, kemudian keuangan menurunkan biaya bebas masuknya hanya maksimal $3. Nah di atas $3 tetap kena biaya masuk. Nah tadi menyambung yang tadi, kenapa dari Cina murah? Nah ini juga banyak kan sebaliknya gini, kita ngeklik di Lazada gitu, pada Indonesia kan, karena barangnya di Cina gitu, itu impor. Makanya kita asumsinya, saya kan beli Lazada di Indonesia, Jakarta, tapi kok saya dibayar biaya masuk, karena itu reconnect ya, barang itu barang di luar negeri sebenarnya. Tapi Lazadanya nggak mau menginformasikan bahwa barang impor gitu. Jadi itu hati-hati ketika kita mau klik barang pembelian online marketplace. Nah, kenapa Cina murah? Cina itu partai besar dia ya, dia partai besar barangnya. Jadi dia masuk ke Indonesia itu bisa saja barang itu sudah ada di Indonesia, ya. Atau gini, Nita ya, Nita kan tidak tahu yang mesen itu bukan hanya Nita sendiri ya. Jadi ketika dia mengklik barang di misalnya beli misalnya jepit rambut gitu ya, pengirimannya misalnya tanggal berapa gitu ya. Jadi mereka tidak akan ngirim barang ke Indonesia setelah pemesanan sekian, misalnya 1.000 unit baru dikirim gitu ya. Sehingga jasa kirimnya kan lebih murah ke Indonesia. Tapi kita kan tahunya, oh hanya kita yang beri, padahal di seluruh Indonesia banyak sekali yang pesan gitu. Jadi lebih murah ongkos kirimnya. Nah beda dengan Batam, kalau Batam hanya betul-betulnya minta sendiri yang pesan di Batam itu. Ya bisa aja kalau via tergantung ya marketplace-nya personal perusahaan atau bergabung dengan yang lain ya. Tapi memang kalau Cina saya yakin itu banyak berbarengan sehingga lebih murah gitu kita. Ya, baik Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut, Mbak Erva. Baik, jadi saya izin bertanya Pak terkait obat-obatan tadi. Karena saya lihat untuk ada kasus di luar negeri, jadi seseorang di luar negeri itu dia perlu obat untuk berobat seperti itu. Nah, dia memesannya itu dari negara lain, jadi impor. Nah, di negara tempatnya dia mengimpor itu obat tersebut legal, tapi di negaranya tersebut ilegal, Pak. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri bagaimana nggih, Pak, terkait kasus seperti itu? Ya, untuk obat, betul obat itu dari BPOM juga ya syaratnya. Jadi memang kadang kan kita kita karena butuh obat gitu ya, kita langsung beli pesan saja gitu ya. Padahal sebaiknya sih kita ngecek dulu di kita, boleh nggak barang obat itu masuk ke Indonesia. Karena ada obat yang legal di luar negeri, ilegal di kita. Ya, kalau mau amannya memang kita cek dulu. Nah, tetapi di dalam prakteknya di lapangan ya, ada juga misalnya di bandara gitu ya, ketika penumpang membawa obat ya, kalau kita cek, kadang bea cukai itu juga fleksibel gitu. Kita minta resepnya. Jadi ada nggak resep rekomendasi dari dokter di sana memang kita
kita memang membutuhkan obat itu nggak ada di Indonesia misalnya gitu ya. Jadi ya diizinkan, walaupun sebenarnya kan tetap harus minta izin BPOM ya harusnya. Tapi insidental kadang dimungkinkan seperti itu. Tapi kalau kita impor dalam jumlah yang banyak, ya asumsinya kita akan menjual di sini, nah itu pasti wajib BPOM. Itu Eva. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak penjelasannya. Ya, silakan Bayu. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya ingin bertanya, jika saya melakukan ekspor suatu barang, namun di tengah pandemi COVID-19 ini, salah satu importir tidak dapat menerima kiriman saya karena ternyata negara dari importir telah melarang barang dagangan masuk ke negaranya dengan alasan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Apakah hal ini diperbolehkan, Pak? Dan adakah alas hukumnya bagi negara importir untuk melarang perdagangan antara negara yang saya lakukan? Baik, Bayu. Jadi memang ini sedikit pengecualian ya. Nah, menyambung tadi pertanyaan, saya lupa tadi siapa yang terlihat. Oh, Ivan ya. Kalau barangnya rusak ya, itu terkait dengan Incoterm ya, mekanisme penyerahan barang Incoterm. Jadi ketika Bayu terjadi transaksi ekspor impor gitu ya, kadang kan kita lengah ya, kita gini, ada pembeli pesan bayar DP misalnya, atau sudah kita kirim gitu ya, kita tidak memperhatikan tadi ada aturan internasional yang mengesahkan ya, itu ada Incoterm tadi, aturan yang mengatur siapa yang bertanggung jawab, sampai di mana risiko yang ditanggungnya, biayanya apa, beralihnya seperti apa yang di Incoterm tadi, kadang kita tidak aware gitu ya, sehingga kita karena kita senang mendapat pembeli, kita langsung kirim barangnya gitu ya. Nah, ketika di sana menolak, pemerintah menolak, kita nggak usah berbuat apa. Nah, saran saya adalah ketika kita mendapat order ya, order dari luar gitu misalnya, kita pertama pastikan sales kontraknya seperti apa. Nah, di dalam sales kontrak itu akan termuat jumlah barang gitu ya, atau jumlah jenis harga barang, kualitasnya, kemudian Incotermnya apa yang kita pakai, CIF misalnya, FOB atau EXPORT atau lain-lain, sehingga kita menguncinya resikonya tanggung jawab di mana. Nah, ketika misalnya yang digunakan ekspor ya, berarti kan Bayu ngirim dari Bali ya, ngirim dari Bali ke misalnya kemana dikirim? Ke Paris. Ke Paris gitu ya. Nah, kalau ekspor ya, ketika barang itu udah keluar dari gudangnya Bayu, itu udah tanggung jawab si pembeli ya. Jadi ketika Paris itu Prancis ya, menolak barang kita, kalau barangnya sudah dijual, sebenarnya Bayu nggak apa-apa, angkat tangan boleh, karena ekspornya sudah risiko beralih ke pembeli, gitu. Nah kembali tadi pertanyaannya, boleh nggak negara itu melarang? Boleh, karena aturan ini emergency force measure ya, karena sama kita pun Indonesia berhak melakukan itu untuk melarang barang lain itu masuk gitu. Jadi ketika pandemi ini semua negara itu saling tutup menutup gitu ya. Cina juga seperti itu ya, barang yang asumsinya barang yang kita kirim itu ada virusnya gitu ya. Padahal gimana kita sterilnya gitu ya, sangat-sangat sulit gitu ya. Seperti itu. Jadi dimungkinkan ya, negara itu dimungkinkan. Karena aturan border suatu negara itu sepanjang itu sudah ada aturan menteri yang keluar, itu wajib diikuti. Itu Bayu. Tapi jika saya rugi Pak, apakah ada yang bertanggung jawab nantinya? Nah, itu yang saya sampaikan. Ketika kita transaksi ekspor impor ya, pastikan di sales kontraknya resiko yang mungkin muncul itu siapa yang menanggung. Makanya ada asuransi ya. Indonesia dia mau menetapkan dengan Incoterm
CAF ya, cost insurance wajib menggunakan asuransi. Nah, ketika barang itu terjadi sesuatu, itu sudah ditanggung gitu. Nah, kalau misalnya kasusnya Bayu tadi ya, siapa yang menanggung? Akan dibalik lagi, bagaimana sales kontraknya, bagaimana mekanisme setelah terima barangnya. Nah, kalau itu tidak ada, itu kita dianggap lalai. Jadi, nggak ada yang bertanggung jawab dari situ. Jadi, kita dianggap tanggung jawab sendiri gitu, Bayu. Ya, pengalaman saya itu, Pak. Ya, Iya, terjadi kan? iya, Ya, itu apa namanya? Ini karena kita belajar ya, maksudnya aturan internasional itu seperti itu memang. Jadi ketika kita bertransaksi nilainya cukup tinggi gitu ya, lebih hati-hati. Kalau hanya 100.000 udahlah. Misalnya kita mau ada orang berminat dengan barang kita gitu ya, dia minta contohnya kita kirim dengan harga 100.000 ya nggak apa-apa kan murah gitu ya. Tapi kalau sudah deal barang pesanannya sudah masuk dengan nilai ratusan juta misalnya gitu ya, atau puluhan juta, kita harus ekstra hati-hati. Yakinkan pembelinya siapa ya, kemudian sales kontra sih, karena udah ada sales kontra aja bisa dilanggar. Memang lebih hati-hati sih kalau kita nggak kenal gitu ya. Yang paling aman memang menggunakan ex-work tadi, jadi beli di gudang kita, pengiriman dia yang nanggung gitu ya. Kita membantu saja, tapi biaya ditanggung dia. Gitu. Silakan Bayu, boleh sharing lagi Bayu. iya, Pak. Itu aja sih dulu, Pak, sharing saya. Ya, cukup, Pak. Makasih, Pak. Ya. Nggak sering kan Bayu, banyak sekali ya Iya, kejadiannya. kejadiannya sih, yang pertama kan, yang paling sering kan ngurus surat-suratnya. Habis itu, Ya, benar. sales kontrak, masalah negosiasi juga yang paling sering negosiasi lah. Negosiasi yang pertama kan penipuan LC kredit tuh. Ya. Ya, itu yang sering pertama yang harus hati-hati. Terus yang kedua masalah surat-surat tuh dah, surat PEB apa nah? Pemberitahuan ekspor barang tuh. Ya. Kan kayak sekarang kan pandemi COVID-19 ini kan bea cukai itu kan lebih sering ngecek dah barang-barang yang melakukan ekspor keluar tuh. Itu yang rumit sekarang. Ya, betul ya. Jadi apa yang disampaikan Bayu tadi ya, itu akan kita pelajari semua ya. Nanti kita akan belajar negosiasi sama sales kontra gitu ya. Bagaimana LC itu digunakan ya. Jadi bagaimana kita hati-hati di dalam, tadi disampaikan bahwa ada LC-nya palsu ya, atau LC-nya bodong gitu ya, nggak ada gitu ya. Jadi memang sangat hati-hati ya. Jadi karena LC itu kita meminta kredit ke bank untuk menanggung impor kita gitu ya. Nah, apakah itu benar ditanggung ya? Hanya bank yang tahu gitu ya. Jadi kita lebih hati-hati. Nanti kita pelajari pada pertemuan ke-4 atau ke-5 ya. Nanti kita akan pelajari. Terima kasih Bayu. Kemudian Sri Meliani, silakan. Selamat malam Bapak. Ya, silakan. Izin bertanya Bapak mengenai ekspor. Apa alasan dari negara maju lebih sering mengekspor barang padat karya dibandingkan dengan barang padat modal, Pak? Terima kasih. Oh ya, kebalikan ini ya. Ya, artinya kalau nggak salah teori paradoks itu ya. Negara maju lebih banyak mengekspor barang yang padat karya daripada modal gitu ya. Nah, secara teori kan harusnya kebalikan gitu ya. Tetapi memang dalam dunia bisnis ya, dalam dunia bisnis suatu negara memang suatu negara itu akan dia mati-matian melindungi industri dalam negerinya ya, itu sudah pasti ya. Amerika misalnya, bagaimana susahnya kita masuk ke pasarnya Amerika gitu ya, karena melindungi petaninya gitu ya. Nah, di kita memang sayangnya di kita tidak sekuat itu gitu ya.
Jadi kita karena kepentingan bisnis banyak orang ya, entah di pemerintah juga jadi pengusaha gitu ya. Jadi petaninya tetap miskin karena importasinya lebih murah gitu ya, lebih menguntungkan. Nah, tadi pertanyaannya kenapa Amerika lebih cenderung mau ngekspor barang padat karya gitu ya. Menurut saya sih ini silakan ya, mungkin nanti bisa sharing. Padat karya itu kan pekerjaan barang yang diproduksi oleh membutuhkan banyak orang gitu ya. Misalnya apa di Indonesia? Misalnya apa yang dikerjakan banyak orang ya? Petani misalnya. Petani bisa butuh banyak petani gitu. Ternyata di Amerika petaninya menggunakan alat, ya teknologi digunakan. Menyiram apa? Pakai pesawat ya nyiram, pakai drone misalnya nyiram ya. Nah, pakai selang kayak di Indonesia pakai orang gitu ya. Gitu ya. Kemudian panennya pakai truk yang udah otomatis ya. Jadi mesin mungkin pernah nonton ya. Pada saat mobil yang masuk ke panen itu dia langsung menggulung ya, dia langsung udah langsung jadi gitu ya. Dia lewat mobilnya di panen itu udah jadi apa? Misalnya udah terkumpul ya itunya panennya gitu ya. Kemudian banyak lagi sehingga bayangan kita adalah barang yang padat karya banyak diekspor pertanian ya. Ternyata dia lebih canggih menggunakan mesin-mesin memproduksi barang produk pertanian sehingga lebih banyak diekspor ke negara lain. Mungkin gitu kurang lebih contohnya. Kemudian gini ya, kenapa lebih banyak ekspor itu kan gini, semua negara sangat berharap ekspornya tinggi karena akan menghasilkan devisa ya, menjual lebih banyak gitu ya. Hanya saja memang setiap negara sebaliknya akan memperketat itunya, maksudnya barang dari negara lain ke negaranya seperti itu ya, karena tadi melindungi, misalnya kayak beras ya, kita kan penghasil beras sebenarnya Indonesia, tapi kenapa kurang? Karena asumsinya kita butuhnya berasnya banyak gitu ya, maksudnya kebutuhan pokok kita beras, kalau kita tidak makan nasi nggak cukup gitu ya, beda dengan di Eropa dia roti gitu ya, sehingga muncullah bulog gitu ya. Nah, bulog itu untuk menstabilkan harga ya. Jadi kebutuhan beras di Indonesia itu satu hari sekian ton ya, 100 ton misalnya. Kalau panennya hanya bisa 50 ton, berarti 50 ton impor. Nah, itu katanya Ivan yang ngatur itu ya. Makanya maaf ya Ivannya dulu kan Bulog banyak permainan di situ ya. Jadi zamannya Soeharto dulu jadi permainan Bulog. Karena apa? Karena itu menjadi ladang importasi di situ ya. Jadi di kuota berasnya itu diatur di situ ya. Jadi padahal kita tidak membutuhkan sebesar itu gula berasnya, tapi karena permainan, jadi biar bisa impor banyak yang rugi adalah petani kita. Gitu. Jadi itu permainan statistik memang ya. Tapi sekarang sih udah sekarang siapa di sana, Iva? Bulog? Gimana Pak? Kurang jelas Pak. Kepala Bulognya siapa kan? Pak itu ya? Pak Buas. Buas ya, itu kan Pak kenapa Buas. dia di sana ya? Karena emang ladang itu dulu ya, jadi untuk memperketat di situ gitu ya. Ya, ada lagi, Tri? Cukup jelas, Tri Meliani, jawabannya? Iya Pak, cukup jelas. Terima kasih Pak. Ya, silakan Ayu Windia Dini. Selamat malam Pak. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya bertanya tentang peranan perbankan di dalam perdagangan internasional ini, karena sering dengar istilah ini sih Pak, issuing bank, kemudian advising bank, LC. Nah, kenapa dalam perdagangan internasional itu menggunakan LC? Tapi tadi Bapak jelaskan kan ada di materi berikutnya seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara umum saja Pak, biar setidaknya ada lintas gambarannya. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Dewa Ayu ya. Nah, ada istilah umumnya perbankan ya. Nah, perbankan itu di dalam ekspor impor ada istilah issuing bank, ada advising bank, ada juga bank-bank yang lain sebagai
platform bank dan pembayaran. Tapi yang pertama adalah bank devisa, ya. Bank devisa itu adalah bank yang memang melayani untuk perdagangan luar negeri, ya, terkait dengan ekspor impor. Nah, issuing bank atau advising bank itu muncul ketika kita membayar menggunakan LC, letter of credit. Nah, letter of credit itu adalah salah satu jenis pembayaran ekspor impor, ya. Nah, apakah hanya LC? Tidak. Ada pembayaran langsung, ya. Misalnya kita transfer, kayak misalnya gini, kita beli online kan transfer itu udah langsung kan. Ada juga yang menggunakan ada advance payment, ya, dia membayar di depan, sebelum barang diterima dia udah bayar. Terus sebaliknya open account, setelah barang diterima baru dia bayar. Nah, tetapi ada keuntungan dan kerugiannya, risikonya ada. Nah, yang paling aman memang LC, letter of credit. LC itu adalah ketika kita akan mengimpor barang gitu, ya, mengimpor barang dari Jepang misalnya. Nah, kita kan tidak kita misalnya tidak memiliki uang uang tunai saat ini. Nah, makanya kita meminta bantuan bank untuk membayarnya lebih dulu. Jadi kita letter of credit, kita minjam kredit di bank. Letter of credit, nah kita mengajukanlah pembukaan LC di bank. Nah, bank yang kita buka ini namanya issuing bank, ya, issuing bank namanya, ya. Nah, issuing bank ini akan berkorespondensi dengan bank yang ada di Jepang, bank yang akan di Jepang yang ditunjuk oleh eksportir kita, ya, eksportir Jepang itu. Nah, bank itu namanya advising bank, ya. Jadi ketika barang itu sudah dikirim, ya, nah contohnya dari Jepang sudah dimuat, belum dikirim, sudah dimuat di kapal saja, sudah dimuat di kapal. Nah, dokumen pemuatan di kapal itu diserahkan ke advising bank-nya, eksportirnya sudah dibayar oleh advising bank. Nah, advising bank akan meminta issuing bank kita di sini untuk membayar ekspor itu. Kemudian issuing bank itu akan meminta kita DWAYU, ya, karena kita sebagai pembelinya, untuk membayarnya. Jadi bank menanggung lebih awal, ya. Jadi gampangnya letter of credit itu pinjaman bank untuk membayar impor kita lebih dulu, gitu, ya. Gitu. Nah, ini memang dikatakan yang paling aman karena letter of credit, ya, itu harus benar. Kalau tidak benar, barangnya tidak akan dikirim. Kemudian kalau barang dokumennya tidak dikirim, tidak akan dibayar oleh banknya, gitu, ya. Jadi ini memang yang dianggap paling aman untuk dua sisi, baik eksportir maupun importir. Hanya saja memang tadi kata Bayu Amanda tadi, jangan salah, ada juga LC yang bodong, gitu, ya. Ada yang fiktif, ada juga, gitu. Itu sementara Dewayu. Terima kasih, Pak. Ya, lanjut ke Gusti Agung Dia, silakan. Selamat malam, Bapak. Ya, selamat malam. Silakan. Saya izin bertanya, Bapak. Kadangkala itu kan ada kasus-kasus seperti penyelundupan hewan atau tumbuhan langka dari Indonesia yang sifatnya dimiliki dan itu tuh sifatnya ilegal untuk diperjualbelikan. Nah, bagaimana peran dari Bea Cukai sendiri untuk mencegah atau menanggulangi hal tersebut terjadi di kemudian hari? Terima kasih, Bapak. Ya, baik. Terkait dengan ekspor barang cagar budaya atau satwa yang dilindungi, ya. Nah, itu memang ada aturannya. Jadi ada aturan yang melarang pengiriman atau penjualan barang yang atau satwa langka, gitu, ya. Nah, itu diatur. Nah, itu kalau sudah ada aturan dari pemerintah, berarti itu Bea Cukai akan memegang, gitu, ya. Jadi Bea Cukai itu memegang aturan yang diberikan semua kementerian, ya. Misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Kepolisian dan lain-lain, ya. Apa yang tidak boleh, apa yang boleh, gitu, ya. Nah, ketika ada larangan untuk satwa liar, nah itu akan diperiksa oleh Bea Cukai.
kalau memang ada pada saat ekspor, diperiksa barangnya, itu kalau ketemuan ya akan digagalkan gitu ya. Kemudian si penyelundupnya bisa masuk penjara pidana gitu ya. Nah, hanya saja namanya orang maling gitu ya, dia tidak akan menyebutkan itu binatang sebenarnya gitu ya. Jadi misalnya apa satuannya dilarang, misalnya misalnya landak gitu misalnya. Nah, dia nggak akan bilang landak, jadi bilang aja misalnya kerajinan gitu ya. Kerajinan tapi landak itu dikemas sedemikian rupa gitu ya. Jadi nggak ketahuan. Atau ini, jadi ekspor impor ya. Bedanya apa? Pemeriksaan ekspor kan lebih ringan, ekspor ya lebih ringan. Karena tujuannya untuk memperbanyak ekspor gitu ya. Tapi kalau impor baru lebih ketat ke barang masuk. Nah, sayangnya seperti ini. Ketika ekspor itu dipermudah, itu disalahgunakan, ya. Salahgunakan sehingga dia namanya maling gitu ya. Dia akan barang apa sih yang mudah diekspor gitu ya. Nah, ketika misalnya yang mudah itu kerajinan, dia mengelabui dengan bilang kerajinan. Jadi misalnya ngirim 2 kontainer, satu kontainernya benar itu ini kerajinan. Yang satu laginya itu isinya apa? Yang selundupan gitu misalnya. Nah, makanya biaya cukai itu kan memang ada pihak intelijen ya. Jadi kita akan lihat profilnya eksportirnya siapa nih. Eksportirnya PTA, ini udah biasa nih ekspor barang ini gitu ya. Tapi ketika misalnya dia ekspor barangnya agak aneh gitu. Misalnya ekspor tekstil ya. Tiba-tiba ekspor buah gitu ya. Itu kan jadi tanda tanya di bea cukai. Ini profilnya kan aneh ya. Berbeda nih. Akan dicek misalnya buah sama kerajinan ya. Berat kolinya itu kan bisa ini kan. Beratnya kerajinan dengan beratnya buah manggis misalnya kan beda gitu ya. Jadi kan di kolinya berapa itu berat di PIB-nya ya. Misalnya sekian ton atau cuma 1 kilo gitu ya. Oh, kayaknya nggak masuk akal. Itu bisa. Jadi bea cukai berdasarkan analisa itu ya. Analisa profil dari eksportir, barangnya, kemudian beratnya, bungkusannya, kemasannya gitu ya. Itu bisa dijadikan indikator gitu ya. Atau kan sering orang menyelundupkan benih lobster ya. Ya, mungkin pernah baca itu kan nilainya miliaran ya. Benih lobster itu kan air ya. Kan nggak mungkin tanpa air gitu ya. Ketika dikemas dalam bentuk apapun, ya kalau misalnya bilang kerajinan yang kayu dengan air lebih berat air kan kurang lebih ya. Jadi kemudian ada kalau digoyang-goyang dipecah misalnya, bisa saja gitu kan. Atau airnya rembes bisa aja gitu. Nah, itu kadang kalau eksportirnya tidak ahli ya atau jarang itu bisa ketahuan di sana. Gitu. Itu dia. Baik Bapak, terima kasih untuk penjelasannya nih Pak. Ya, sama-sama. Lanjut Putu Mahasawetri. Selamat malam Pak, mohon izin untuk bertanya. Tadi Bapak sempat menjelaskan bahwa pihak terkait dalam perdagangan internasional itu pada penjual itu diantaranya eksportir dan juga supplier. Jadi saya ingin bertanya, apa saja syarat untuk menjadi eksportir ya Pak ya? Apakah harus memiliki badan hukum dulu seperti PT, CV, koperasi dan lain-lain baru bisa melakukan eksportir pada perdagangan internasional atau bisa juga secara personal ya Pak? Terima kasih. Baik, Pak Petri ya. Nah, untuk sebagai eksportir itu tidak harus badan hukum ya. Tidak harus mungkin nanti Bayu bisa namakan ya yang mana ya. Perorangan juga bisa ya. Nah, kalau mungkin ini eksportir itu lebih ringan daripada importir ya dalam izin usaha gitu ya. Tapi memang karena kita karena kita akan bertransaksi dengan orang luar gitu ya, tentunya apa yang diminta dari pembeli kita itu kita ikutin gitu ya. Tapi kalau sebagai sebagai eksportir tidak wajib harus berbadan hukum, tidak wajib ya. Perorangan pun bisa ya. Nah, syaratnya tentunya kan kalau kita sebagai eksportir syarat yang kita penuhi karena kita penjual ya kita lebih bebas sebenarnya. Ya, yang menjadi kuncinya adalah ketika pembeli meminta atau suka dengan barang kita, nah
ada pembeli dari negara-negara yang agak sangat-sangat detail gitu ya. Misalnya apa? Untuk jumlah barang dia jumlah, jenis, berat gitu ya, kemudian kualitasnya itu dia butuh sertifikasi dari pihak yang apa, berwenang gitu ya. Misalnya Sukopindo gitu. Nah, itu jadi kita sebagai penjual eksportir bisa menyiapkan itu, tapi sebaiknya kita bebankan ke pembeli ya. Kecuali kita memang bisa menanggung misalnya gini, karena harganya total misalnya ratusan juta ya, kita berani karena nanggungnya paling 1 jutaan ngurus surat-surat itu ya, boleh saja gitu ya. Gitu. Jadi kalau importer itu kan ya maunya aman ya. Ketika dia sudah beli barang ratusan jutaan, dia tidak mau barangnya jumlahnya nggak sesuai, kemudian jenisnya nggak sesuai, kualitasnya di bawah standar, nah situ kualitas mutunya dan lain-lain itu yang dipersyaratkan gitu ya. Jadi kalau kita sebagai eksportir ya secara sekarang kan kayak NPWP wajib kan ya, NPWP segala macam itu karena ke bank kan wajib ya NPWP. Nah, kalau kita sebagai pengusaha ya izin usaha kita secara internal jadinya ya, izin usaha, kalau izin usaha kita biar legal ya izin usaha biasa saja. Tapi kalau sebagai eksportir tidak terlalu sulit ya. Itu mungkin nanti Bayi Amanda bisa menambahkan itu Sabetri. Tadi ada lagi nggak yang kurang ya? Nah, terima kasih. Bayi Amanda mau menambahkan terkait usaha izin sebagai eksportirnya? Kalau sekarang misalnya kan kalau ingin mendaftarkan usaha itu sekarang kan sudah gampang tuh Pak, lewat online yang namanya OSS. Ya, single submission ya. Iya, di sana kan sana kan kalau mau mendaftarkan untuk izin usaha itu sana udah gampang. Syaratnya cuma KTP sama NPWP aja yang utama untuk membuka usaha, apalagi untuk ekspor barang atau impor barang. Ya, betul ya, jadi dulu kan izin usahanya sangat-sangat mahal ya, maksudnya bukan mahal, dibuat mahal gitu ya, berbelit-belit ya, karena semua instansi bersaing untuk mendapatkan uang gitu ya, uang pungli lah kita bilangnya. Nah, ketika Jokowi naik presiden itu muncul one single submission ya, jadi semua izin yang sangat satu atap sebenarnya, jadi dengan mudah dengan online gitu, jadi dengan NPWP dengan NIK KTP itu sudah bisa. Bahkan sekarang PT pun tidak harus lebih dari 1 orang gitu ya. 1 orang pun bisa membuat PT gitu ya. Nah, kenapa 1 orang bisa? Sebenarnya tujuannya dari perpajakan itu memisahkan aset pribadi dengan aset perusahaan. Ketika perusahaan kita collapse ya, pilot, dia tidak mengambil aset pribadi gitu ya. Gitu ya. Jadi sangat dimudahkan sekarang. Jadi saya juga belum mencoba untuk SS ya. Itu memang betul ya. Itu sangat disarankan sekarang untuk sangat dimudahkan untuk izin itu. Itu Savitri. Lanjut ke Putri. Putri atau Putri Widya, mana jelaskan? Putri, ya Putri. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Saya ingin menanyakan masalah impor beras Pak. Indonesia kan dikenal dengan negara agraris di mana kebanyakan para orang Indonesia itu bekerja pada bidang pertanian. Tapi nyatanya sampai saat ini Indonesia masih melakukan impor beras, Pak. Apa sih Pak faktor-faktor yang menyebabkan tersebut? Habis itu misalnya kalau para petani itu panen raya, apakah itu tidak akan merugikan para petani ya Pak? Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Putri. Putri ini kerja di Bulang bukan ya? Bukan Pak, bukan, saya di Nusa Dua Pariwisata Pak. Ya. Yang Bulang itu kan sama Wijari ya? Berarti nih, yang Bulog ya. Baik ya, terkait dengan impor beras ya. Nah, memang banyak ya Putri. Jadi
Indonesia itu banyak paradoksnya ya. Maksudnya gini, kita sebagai negara agraris tapi banyak impornya gitu ya. Nah, saya apa ya, cukup 20 tahunan ya di Biacukai, di pemerintahan gitu ya. Memang kadang miris juga gitu ya, melihat karena impor itu kan gini, sebagai konsumen gitu. Konsumen itu kan mencari yang termurah ya enggak? Konsumen itu membeli barang murah, sukanya beli barang murah gitu ya. Misalnya apa sih yang tidak diimpor dari Cina, kan semua barang itu ada gitu ya, karena kita dapat barang murah. Tapi bagi produsen, bagi industri itu kita mati ya, industri kita akan mati. Ketika kita apa sih yang kita tidak beli dari peneliti ini, kita beli dari Cina gitu ya. Jarum untuk beli, padahal kita bisa buat sendiri gitu ya. Nah, ketika kita dengan mudahnya menggunakan barang impor, dampaknya industri kita akan mati. Karena kalau kita tidak membeli industri dalam negeri, pabrik tidak bisa berproduksi, ya, pabriknya tutup, karyawan buruh tidak bekerja, buruh tidak mendapatkan uang, keluarga kita juga tidak makan. Sebenarnya multiplier efeknya ya, kalau pernah belajar terkait dengan multiplier efek ya, multiplier efek itu ya di situ kenapa Indonesia itu berharap dengan investasi asing masuk untuk membuat pabrik dan lain-lain ya. Karena adanya pabrik, adanya pekerjaan, ada gaji, ada uang untuk membeli sesuatu, jadi ekonomi berputar. Nah, kembali ke tadi, kenapa impor beras masih banyak? Satu ya, tadi mungkin sudah saya jelaskan ya. Indonesia itu makanan pokoknya nasi ya. Wajib kalau makan roti 3 kali pun nggak cukup kalau nggak makan nasi gitu ya. Wajib makan nasi ya. Kecuali mungkin di beberapa daerah kita yang Papua kan sagu misalnya, tapi nasi tetap kebutuhan pokok. Nah, ketika kebutuhan pokoknya nasi, beras harus ada ya. Beras harus ada. Kemudian walaupun agak laris dengan jumlah sawah yang cukup besar ya, entah ini berita kan banyak ya, entah benar atau tidak statistiknya mana yang benar gitu ya. Kalau dari panen ada yang bilang cukup ya, Indonesia cukup dengan produksi berasnya di beberapa daerah cukup ya, tidak perlu impor gitu. Di sisi lain ada kepentingan lain ya, ada dua kepentingan ya, ada petani, ada pengusaha ya. Kalau petani dia maunya berasnya dibeli mahal, tapi bagi pengusaha maunya impor beras ya, karena lebih murah, lebih menguntungkan. Sehingga Indonesia memutuskan membuat kebijakan dengan berdirinya Bulog. Walaupun Bulog itu tidak hanya beras ya, ada gula dan lain-lain ya, kebutuhan pokok itu Bulog ya, badan usaha logistik. Jadi semua logistik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, dia itu ada Bulog gitu ya. Nah, salah satunya beras ya. Beras ini nanti Ivan bisa sharing ya sama di hari ini ya. Bagaimana penentuan kuota impor beras, data dari kebutuhan beras nasional kita berapa gitu ya. Nah, harusnya gini, harusnya berapa kemampuan petani kita menghasilkan beras selama 1 tahun misalnya. Nah, kebutuhan nasional misalnya 1.000 ton, ya. Kemampuan panen kita misalnya 800 ton. Berarti kita harus hanya impor 200 ton, harusnya gitu. Tapi kenyataannya mungkin tidak seperti itu. Kami bermain dengan data statistik ya. Itu kan jujur aja, siapa yang bisa memastikan 1.000 ton panennya 800 ton? Ada nggak? Kita pastikan datang ke petani masing-masing nggak bisa kan? Ya, itu kan perkiraan kan? Perkiraannya. Nah, artinya ketika itu bermain perkiraan, nah apalagi misalnya data yang disajikan yang diberikan ke Bulog yang tidak tepat gitu ya, itu kan jadi permainan ya. Jadi tanda kutip memang keuntungan beras impornya lebih besar memang, kan menguntungkan memang karena harga lebih murah gitu ya. Nah, yang rugi tetap petani ya. Petani panen pun harga jualnya tetap rendah, gabah gitu ya, tetap rendah. Yang untung siapa? Maklar ya.
distributor ya. Jadi pedagang besar itu yang untung. Dia membeli beras dari petani misalnya 5.000 per kilo ya, dia jualnya 10.000 per kilo. Yang kita sebagai pembeli tetap mahal dapatnya. Kita membeli mahal, petaninya rugi, sehingga muncul udah impor aja gitu ya. Tetap impor jadinya untuk jadi ini, belajar ekonomi ya, belajar ekonomi nggak, belajar supply demand nggak, belajar kan? Ketika permintaannya tinggi, supply-nya rendah, harga akan naik kan, itu udah pasti dukung ekonomi gitu ya. Nah, ketika misalnya panennya gagal, permintaan tetap tinggi, ya impor untuk menstabilkan harga gitu ya. Jadi memang terlepas dari benar atau tidak gitu ya. Jadi harusnya seperti itu. Nah, kalau panennya memang berhasil seluruh Indonesia, ya harusnya bisa menekan importasi beras gitu. Kurang lebih seperti itu. Boleh menambahkan, Mbak? Ya, silakan, Iwan. Ini kenapa terjadi impor beras, sedangkan petani kita beras itu sudah banyak sekali. Salah satunya ini kerjasama antar hubungan negara, Win-Win Solution namanya. Jadi negara seberang misalnya dia impor beras, kita ekspor jagung. Jadi ada Win-Win Solution di situ. Karena negara seberang itu kayak Thailand, Vietnam itu kan dia panennya beras, tidak ada panen yang lain. Jadi kita kebutuhannya beras itu aja yang pertama. Terus yang kedua itu masa panen itu tidak selindu. Panen pun juga tidak serentak panen. Jadi masa panen itu tidak berarti juga dia panennya itu bagus. Kadang-kadang ada panennya yang buruk pada saat cuaca. Jadi hujan, jadi padinya hancur, tidak bisa kita serap. Dan itu juga ada ketentuannya, peraturan dari presiden langsung. Kita melihat kualitas dari beras itu, kualitas, gambar sosoknya, menirnya, bokennya. Kalau tidak masuk, kita tidak bisa nyerap, karena itu udah perintah langsung dari presiden langsung, gitu Pak. Dan yang ketiga, harga. Petani itu benar kata Bapak tadi, petani itu meminta harganya yang lebih dari HPP yang pemerintah buat. Saya tidak berani menjelaskan lebih lanjut, Pak. Itu aja sih. Ya, karena itu betul kan ya. Terima kasih Pak menambahkan ya. Kalau masih ingat dari penjelasan saya terkait dengan teori perdagangan internasional ya, terlepas dari bisa menghasilkan atau tidak gitu ya, komponen absolute advantage-nya ya, dan competitive advantage-nya. Nah, ada kebijakan pemerintah memang terkait dengan perdagangan internasional ya. Kayak tadi disampaikan Ivan, tetap harus impor walaupun misalnya kita produksi beras, tapi impor karena kita punya kerjasama internasional ya, bisa ASEAN ya, kita dengan bilateral dengan Thailand misalnya. Jadi dia tidak bisa menghasilkan yang lain, kita ekspor ke sana, kita impor yang jadi kayak barter jadinya, gitu ya. Jadi win-win solution itu memang terjadi, ya. Jadi memang cukup rumit ya, cukup rumit memang perhitungan tadi. Alasan panen betul ya, panen tidak berbarengan, panen bisa gagal, gitu. Jadi memang itu terjadi. Jadi sehingga kalau sudah berbicara tentang impor itu memang sangat-sangat banyak kepentingan di sana. Gitu. Itu Putri. Bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Lanjut ke Putri Wida, silakan. Baik Pak, terima kasih. Saya mau izin bertanya, untuk yang di PPT kan saya melihat beberapa peran bea cukai. Dan di sini saya melihat ada melakukan pengawasan terhadap pembawaan mata uang rupiah maupun mata uang asing. Kenapa dilakukan pengawasan terhadap mata uang ini Pak ya? Apakah nanti akan berpengaruh terhadap nilai mata uang tersebut? Terima kasih Pak. Ya, baik Wida. Jadi aturan boleh tidaknya ya. Jadi uang yang boleh masuk ke Indonesia, kemudian keluar ke Indonesia itu maksimal 100 juta ya, atau yang setara ya 100 juta. Itu aturannya ya. Kenapa ada aturan ini? Karena memang itu benar ya, bisa kalau semakin banyak uang yang masuk ya, itu bisa menurunkan nilai kurs kita ya, mata uang kita. Itu
secara hukum keuangannya seperti itu ya. Nah, bisa juga menghindari terjadinya money laundering ya, kemudian uang palsu ya, itu sangat-sangat diperhatikan sehingga dibatasi keluar masuknya uang ya. Kalau dulu kan zaman-zaman dulu tidak diatur karena memang transaksional crime itu artinya narkotika, penyelundupan orang gitu ya, itu tidak banyak ya. Nah, ketika itu mulai marak dengan berbagai modusnya ya, sehingga itu dibatasi ya. Sekarang kan ada banyak pihak yang terlibat ya terkait dengan transaksi internasional ya. Money laundering itu ya transaksi narkoba itu nggak kelihatan gitu ya, uangnya dari mana, masuknya seperti apa, banyak sekali ininya. Atau human trafficking ya, itu banyak sekali ininya tapi nggak kelihatan. Yang bisa melihat adalah saya lupa ya, di negara kita bukan KPK ya, PPATK ya, PPATK yang bisa melihat transaksi yang tidak transaksi yang aneh gitu ya terhadap seseorang, itu bisa dilihat ya. Nah, tujuan di sana ya, jadi untuk mengatur mata uang kita biar aman. Itu Wida. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Putri, masih ada pertanyaan? Masih ada? Silakan, Dwi, ada Suti. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Di sini saya mau bertanya mengenai import barang. Seperti yang tadi Bapak katakan, kalau import barang, kalau barangnya itu tidak termasuk barang ilegal di Indonesia, akan ditahan oleh bea cukai selama 30 hari. Nah, saya ingin bertanya, Bapak, jika barang tersebut sudah ditahan oleh bea cukai lebih dari 30 hari dan setelah 30 hari itu baru kita bisa membuktikan bahwa barang itu bukan barang ilegal dan memang kita perlukan di kehidupan kita, itu gimana solusinya ke Bapak? Terima kasih. Ya, terima kasih Dwi. Jadi gini, terkait dengan saya luruskan ya. Jadi barang yang memang legal dan ilegal gitu ya. Nah, kalau barang yang ilegal masuk ke Indonesia itu langsung diambil alih oleh negara. Nanti barang dikuasai negara istilahnya ya. Kalau barang yang ilegal ya, barang selundupan atau barang ilegal ya. Nah, kalau yang barang legal, barang yang boleh masuk ke Indonesia, tetapi tidak memenuhi syarat impor ya, misalnya karena surat-surat yang tidak lengkap gitu ya. Misalnya tadi BPOM itu dia boleh masuk harus ada izinnya gitu ya. Nah, tapi bukan narkoba gitu ya, bukan senjata gitu ya. Kalau senjata kan ilegal ya. Nah, jadi di TPS tempat penimbunan sementara itu diberikan waktu 30 hari. Kemudian setelah 30 hari dia menjadi barang yang tidak dikuasai ya. Nah, setelah menjadi barang tidak dikuasai, itu masih diberikan kesempatan untuk mengurusnya ya. Kalau misalnya bisa dipenuhi suratnya, jadi dia bisa mengeluarkan kembali barangnya ya. Nah, tetapi kalau lewat setelah 30 hari, nah ditambah 30 hari, 60 hari dia tidak bisa memenuhi surat-suratnya, dia menjadi barang yang dikuasai negara. Nah, barang dikuasai negara itu akan menjadi barang milik negara yang akan dilelang atau dihibahkan. Seperti itu tahapannya ya. Tapi nanti detailnya nanti bisa kita bahas di tata laksana impor. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Jadi barang yang masuk ke Indonesia pertama dia di gudang, namanya TPS ya. Nah, TPS dikasih waktu 30 hari untuk memenuhi syarat-syaratnya ya. Kalau lewat 30 hari dia menjadi barang yang tidak dikuasai. Jadi istilahnya nggak ada yang pemiliknya gitu ya. Nah, kemudian 30 hari berikutnya tetap tidak diurus, berarti menjadi barang dikuasai negara. Milik negara dia akan dilelang. Nah, kalau ada juga gini, ketika dia
dalam 30 hari di TPS itu tidak bisa dipenuhi ya, itu boleh direekspor, jadi dikirim kembali ke negaranya boleh. Ya, jadi diberi kesempatan oleh pemerintah bea cukai untuk boleh dikirim kembali ke negaranya, tapi biaya tanggung sendiri. Jadi tidak diambil oleh negara gitu. Itu dulu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ada yang lain silakan. Masih ada yang ragu atau menanyakan yang lain silakan. Sharing juga boleh ya. Nah, kalau sekarang kan memang karena dengan media sosial ya, dengan via handphone atau marketplace itu kita bisa langsung membeli secara online gitu ya. Jadi itu pun kita sudah bisa katakan impor namanya, atau personal itu bisa langsung jalan memang. Jadi sangat-sangat dimudahkan gitu ya. Makanya plus minus ya. Jadi satu sisi kalau kita ingin menjual ke seluruh dunia sangat mudah juga gitu ya. Promosi di mana bisa dibeli oleh di seluruh dunia bisa gitu. Jadi sangat dimudahkan. Tapi tadi tetap diperhatikan ya aturan main di dalam pajak dan lain-lain itu dicek ya. Jadi jangan sampai nanti kita harga barang kita 100.000 tapi pajaknya bisa 300.000 ya. Jadi kita kalau nggak bayar kasihan, kalau dibayar kalau lebih mahal pajaknya daripada barangnya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi hitung-hitungannya ada gitu ya. Nanti kita belajar bagaimana menghitung kalau harga barangnya segini kita kena pajaknya berapa gitu nanti saja ya. Silakan kalau ada yang mau sharing atau ditanyakan. Untuk saya sudah Pak, sudah nggak kuat saya Pak. Pusing Pak. Sudah banyak ya. Ada lagi? Bisa dipahami ya? Apa dicukupkan sampai di sini? Sudah jam 9 sih ya, jadi sudah 2 jam ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi anytime kalau masih ada yang ragu bisa ditanyakan via grup boleh, ya ke saya langsung boleh ya, silakan ya. Bisa terbuka karena ini sudah bekerja ya, siapa tahu ada yang di pekerjaannya ada yang kira-kira pertanyaan yang bisa mengarah ke saya silakan ya, saya terbuka aja ya. Jadi siapa tahu bisa membantu. Untuk minggu depan nggak apa-apa jam 7 ya? Tidak apa Pak. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi bisa sholat, kemudian yang dari kantor juga masih bisa istirahat ya, lebih longgar waktunya ya. Dan saya juga masih ada jeda sedikit ya, karena tiga kelas itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita cukupkan pertemuan malam ini. Selamat istirahat, selamat malam. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Selamat malam. Terima kasih.